Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Karismuwo dengan NIM 1520115130007 akan membawakan tentang investigasi email crime. Saya menyusun tentang judul investigasi email crimes dengan menggunakan PPT. Saja ke bagian modul investigasi email crimes. Saja yang pertama, mengapa dilakukan email investigasi? Dikarenakan penyebaran penggunaan internet yang cepat di seluruh dunia, email telah menjadi media komunikasi utama untuk kegiatan resmi. Tidak hanya perusahaan, tapi juga anggota masyarakat cenderung menggunakan email dalam kegiatan bisnis penting. Mereka seperti perbankan, berbagai pesan resmi, dan berbagai file rahasia. Namun, media komunikasi ini juga menjadi rentan terhadap serangan. Dikarenakan itu, untuk menangkal dan menangani serangan tersebut, banyak perusahaan di semacam era sekarang menggunakan cara email investigasi. Dan yang pertama di sini ada step dan rute mengirim email. Yang pertama, ketika pengguna mengirim email ke penerima, email ini tidak melakukan perjalanan langsung ke server email penerima. Sebaliknya, ia melewati beberapa server. MUA adalah program email yang digunakan untuk menulis dan membaca pesan email di akhir klien. Ada beberapa MUA yang tersedia seperti Outlook Express, Gmail, dan Lotus Notes. MTA adalah server yang menerima pesan yang dikirim dari MUA. Setelah MTA menerima pesan, MTA akan mendekode informasi header untuk menentukan kemana pesan tersebut pergi dan mengirimkan pesan ke MTA yang sesuai pada mesin penerima. Lalu setiap kali MTA menerima pesan, MTA memodifikasi header dengan menambahkan data. Ketika MTA terakhir menerima pesan itu memecahkan kodenya dan mengirim ke MUA penerima, sehingga pesan kemudian dapat dilihat oleh penerima. Oleh karena itu, header email memiliki beberapa bagian informasi server. Jadi dari dilihat di sini ada MUA atau user mengirim ke MTA, lalu di sini ada router dari pihak MTA menuju MDA, lalu ke pihak penerima email tersebut ke MUA-nya tersebut. Jadi informasi beberapa step dari rute mengirim email kurang lebih seperti ini. Lalu yang kedua ada struktur email. Yang pertama ada bukti utama dalam investigasi email adalah header email. Header email berisi jumlah besar informasi tentang email. Analisis header email harus dimulai dari bawah ke atas, karena informasi paling bawah adalah informasi dari pengirim, dan informasi paling atas adalah tentang penerima. Di bagian sebelumnya ditunjukkan bahwa email melakukan perjalanan melalui beberapa MTA. Detail ini dapat ditemukan di header email. Gambar berikut menggambarkan contoh header. Dari header email, di sini kita bisa deskripsikan ada file name, description, file name from, yaitu dari deskripsinya email address, alamat email, nama, dan author atau pembuat untuk email tersebut. Lalu di sini ada to, yaitu untuk deskripsinya untuk email address, alamat email, sometimes of the message received. Lalu ada pengirim dari email tersebut. Yang ketiga ada di sini ada CC, description carbon copy. Lalu ada file name BCC, description tentang blend carbon copy. Lalu ada subject, deskripsi untuk memuat subject. Ada a summary of the topic. Lalu date untuk waktunya sendiri ada the local time and date when the message was written. Tentang waktu dan pesan ketika dikirimkan. Lalu untuk ada reply to, yaitu address that email reply will redirect to. Lalu ada message ID tentang globally unique message identification string generate when is sent. Ada beberapa pesan yang unik dan global. Lalu ada reference, yaitu untuk mengidentifikasi sebuah dokumen untuk pesan such as order email message, seperti pesan email. Lalu ada archive, ada tracking information generated by email, serve that have previously handled and message in reverse order. Lalu untuk receiver sendiri yaitu untuk men-tracking informasi dan mengenerate email server ketika mempunyai permasalahan dari pesan tersebut.
Kurang lebih contoh dari struktur email seperti ini. Lalu cara melakukan email forensik. Forensik email adalah cabang ilmu forensik digital yang berfokus pada penyelidikan email untuk mengumpulkan bukti digital untuk kejahatan dan insiden. Ini terdiri dari pemeriksaan email yang mendalam dan sistematis, terutama aspek-aspek seperti rute transmisi pesan, file dan dokumen terlampir, alamat IP server dan komputer, dan lain-lain. Lalu, forensik email mengacu pada analisis sumber dan konten email sebagai bukti, investasi kejahatan, dan insiden terkait email melibatkan berbagai pendekatan. Profesional forensik email menggunakan beberapa teknik umum berikut: memeriksa email dan mengumpulkan bukti digital. Jadi untuk cara melakukan email forensik sendiri itu terbagi beberapa cara. Mungkin saya akan merangkum dari beberapa cara tersebut. Yang pertama, ada teknik header analisis. Analisis header email adalah teknik analitis utama. Ini melibatkan analisis metadata di data header email. Jelas bahwa menganalisis header membantu mengidentifikasi sebagian besar kejahatan terkait email. Spoofing email, phishing, spam, penipuan, dan bahkan kebocoran data internal dapat diidentifikasi dengan menganalisis header. Jadi teknik header analisis itu yang pertama, kita sebagai header analisisnya sendiri meneliti dan menganalisis bagian header dari email, yaitu kurang lebih tadi ada to, from, dan header analisisnya tersebut ketika ada orang yang mengirim email. Jadi kita lakukan analisis semua dari header dan isi, sampai isi ketika ada orang mengirim email, kurang lebih seperti itu. Jadi yang kedua ada teknik server investigation, yaitu melibatkan penyelidikan salinan email yang dikirimkan dan log server. Di beberapa organisasi mereka menyediakan kotak email terpisah untuk karyawan mereka dengan memiliki server email internal. Dalam hal ini penyelidikan melibatkan ekstraksi seluruh kotak email yang terkait dengan kasus dan log server. Jadi untuk bagian teknik server investigation ini seperti kita menyelidiki email yang terkirim lewat dari server atau dari log server. Jadi kita akan melacak email tersebut melalui jaringan server dan log server dengan menggunakan berbagai aplikasi. Nanti contoh aplikasinya ada di slide belakang, nanti akan saya jelaskan. Mungkin untuk teknik server investigation kurang lebih seperti itu, lewat jaringan dan beberapa log dari server yang mengirim email tersebut. Lalu yang ketiga ada teknik network device investigation, yaitu dalam beberapa penyelidikan, penyelidik memerlukan log yang dikelola oleh perangkat jaringan seperti router, firewall, dan saklar untuk menyelidiki sumber pesan email. Ini seringkali merupakan situasi yang kompleks di mana bukti utama tidak present atau ketika ICP atau proxy tidak memelihara log atau tidak memiliki operasi oleh ISP. Jadi teknik network device investigation ini kurang lebih sama dengan teknik server investigation yang kedua tadi. Tetapi perbedaannya di sini teknik network device investigation ini memfokuskan pada router atau jaringan. Jadi tekniknya network device investigation ini memerlukan beberapa seperti router, firewall, dan saklar. Lalu ada beberapa ISP atau proxy dari teknik network device investigation tersebut. Lalu untuk yang keempat ada teknik software embed analysis. Beberapa informasi tentang pengirim email, file terlampir, atau dokumen dapat diselesaikan dengan pesan oleh perangkat lunak email yang digunakan oleh pengirim untuk menulis email. Informasi ini dapat dimasukkan dalam beberapa header custom atau dalam bentuk konten MyMe sebagai transport neutral encapsulation format. Jadi untuk teknik software embedded analysis, ketika
sudah terlampir di sini ada beberapa informasi tentang pengirim email, file terampil atau dokumen dapat disertakan dengan pesan oleh perangkat lunak email yang digunakan oleh pengirim untuk menulis email. Jadi teknik software embedded analysis kurang lebih kita sebagai analisis menggunakan beberapa perangkat lunak atau MIE, yaitu Transport Neutral Encapsulation Format. Jadi kita kurang lebih menggunakan perangkat lunak dan beberapa aplikasinya. Lalu ada di sini teknik sender mail fingerprint. Bidang diterima mencakup informasi pelacakan yang dihasilkan oleh server email yang sebelumnya telah menangani pesan dalam urutan terbalik bidang Xmailer atau agen pengguna, membantu mengidentifikasi perangkat lunak email, menganalisis bidang-bidang ini membantu mengenai perangkat lunak dan versi yang digunakan oleh pengirim. Jadi teknik sender mail fingerprint yaitu ketika ada pelacakan, jadi menganalisis pesannya itu dalam urutan terbalik. Xmailer atau agen pengguna. Jadi agen pengguna membantu mengidentifikasi perangkat lunak email dan versi yang digunakan oleh pengirim, yaitu sender mail fingerprints. Lalu ada teknik use of email trackers, yaitu dalam beberapa situasi penyerang menggunakan teknik dan lokasi yang berbeda untuk menghasilkan email. Dalam situasi seperti itu, penting untuk mengetahui lokasi geografis penyerang. Untuk mendapatkan lokasi yang tepat dari penyerang, penyelidik sering menggunakan perangkat lunak. Pelacakan email yang disematkan dalam tubuh email, ketika penerima membuka pesan yang memiliki pelacak email terlampir, penyelidik akan diberitahu dengan alamat IP dan lokasi geografis penerima. Teknik ini sering digunakan untuk mengidentifikasi tersangka dalam kasus pembunuhan atau penculikan di mana penjahat berkomunikasi melalui email. Jadi, teknik use of email trackers yaitu dalam beberapa situasi penyerang menggunakan teknik ini, yaitu kita sebagai pelacak atau trackers yaitu men-trackers atau mencari trackers atau jalan dalam email tersebut. Yaitu kita dapat mengetahui lokasi geografis penyerang dan tempat pelacakan email dalam tubuh email. Dan memiliki pelacak email terlampir, penyelidik akan diberitahu dengan alamat IP dan lokasi geografis penerima. Lalu di sini ada lagi teknik volatile memory analysis, yaitu penelitian terbaru telah dilakukan dalam menganalisis surat palsu dari memori volatile karena semuanya melewati memori yang mudah menguap. Dimungkinkan untuk mengekstrak bukti terkait email dari memori yang mudah menguap. Jadi kurang lebih di sini teknik volatile memory analysis yaitu kita menggunakan email untuk menganalisis surat palsu, yaitu dengan cara mengekstrak bukti-bukti email dan mencari kebenaran dan keadaan email tersebut. Lalu ada yang terakhir ada teknik byte, yaitu ini adalah proses untuk melacak alamat IP dari pengirim email tertentu dalam penyelidikan. Dalam teknik ini sebuah email yang berisi HTTP $ITMG search atau tag dikirim ke alamat email yang surat sudah diterima. Penerima dalam hal ini adalah pelakunya. Ketika surat dibuka, log yang berisi alamat IP dari penerima ditangkap oleh mail server yang hosting gambar dan penerima dilacak. Dalam hal penerima menggunakan server proxy, alamat server proxy akan dicatat. Jadi teknik byte ini kurang lebih dalam hal penerima menggunakan server proxy, alamat server proxy akan dicatat. Jadi email dan pelakunya itu mencatat log atau server dari teknik byte ini, yaitu dalam hal penerima menggunakan server proxy, alamat server proxy akan dicatat dari taktik byte ini. Lalu ada alat populer yang dikerahkan untuk email investigasi. Yang pertama ada Encache. Encache memungkinkan para peneliti untuk melakukan pencitraan draft dan melestarikannya dalam format IO1 yang dapat diselidiki forensik dan juga dapat disajikan dalam pengadilan sebagai bukti. Lalu yang kedua ada FTK, yaitu Toolkit Forensik adalah alat investigasi menyeluruh dikenal untuk penyelidikan forensik dari email melalui deskripsi dalam email. Lalu yang ketiga ada Mailexaminer, yaitu Mailexaminer adalah alat investigasi email canggih yang mendukung lebih dari 20 format email dan sekitar 750 format MIME.
Alat ini dilengkapi dengan fitur besar seperti yang pertama ada fitur pencari muka untuk kata kunci, lalu yang kedua ada analisis link email, yang ketiga ada analisis warna kulit, yang ketiga ada hidup hidup efek analisis mailbox dan banyak lagi. Yang kelima ada alat ini mengukir bukti dengan cara yang paling manjur dan menghasilkan laporan bukti lengkap. Jadi untuk ketiga alat ini itu berbeda. Yang pertama ada Encase, yaitu memungkinkan melakukan pencitraan draft dan melestarikan dalam format EO1. Lalu ada FTK, yaitu menginvestigasi menyeluruh penyelidikan forensik dari email melalui deskripsi dalam email. Dan ada Mailsaminer dari 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 dari Mailsaminer, yaitu pencari muka untuk kata kunci, analisis link email, analisis warna kulit, hidup efek analisis mailbox, dan banyak lagi. Alat ini menggunakan bukti. Jadi sekarang ini alat populer mungkin tercatat ada 3 yang sering dipakai oleh perusahaan atau orang-orang yang ingin melakukan email investigasi, ada Incase, FTK, dan Mailsaminer. Lalu di sini saya ada kesimpulan, yaitu teknik yang tepat dan alat-alat jika digunakan dalam penyelidikan forensik email, yaitu mengukir bukti potensial dalam durasi yang sangat singkat. Oleh karena itu, dalam rangka untuk melakukan penyebaran penyelidikan email, canggih dari alat yang tepat itu sangat diperlukan. Jadi, kesimpulannya di sini, ketika kita melakukan email investigation, mungkin ada banyak cara, kurang lebih tadi ada 8 atau cara, mungkin bisa lebih ya, dari orang-orang. Dan dari beberapa cara tersebut ada berbagai macam teknik. Jadi ketika kita tidak bisa menggunakan teknik ini, kita menggunakan teknik ini, atau kita tidak bisa menggunakan teknik ini, kita menggunakan teknik ini. Jadi terserah oleh perusahaan atau terserah oleh orang tersebut ketika kita gampang menggunakan teknik apa, jadi terserah. Dan mungkin alat-alat yang digunakan juga sudah cukup lengkap. Tadi ada 3, ada Encase, Max Miller, dan yang terakhir di Max Miller. Kurang lebih seperti ini penjelasan saya dari email investigation. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.